Jadi umpamanya ada seseorang sholat dan bersucinya itu cukup untuk melakukannya 5 menit lah kira-kira. Ketika ada perempuan haid jam 12 akan saja waktu zuhur. Jam 12 lebih 5 menit terjadi haid. Ini berarti nanti ketika wanita itu sudah suci waktu zuhur yang tadi ini wajib diqodho. Karena dia ini waktu zuhur itu belum sholat, dan antara mulai awal zuhur sampai terjadinya haid itu jaraknya 5 menit cukup untuk sholat dan bersucinya nanti ketika wanita itu sudah suci, sholat zuhur ini wajib diqodho. Ingat ya. Apalagi jam 12:30 mulai haid. Nah ini kan berarti ada jarak waktu setengah jam, ya kan? Dia ini ternyata nggak sholat, belum sholat, karena memang kebiasaannya memang tidak awal waktu mungkin, ya kan? Hanya jam 12:30 baru sholat biasanya. Ternyata ketika jam 12:15 sudah haid, ya berarti kan punya waktu 1/4 jam antara jam 12 sampai jam 12:15, dan waktu itu sebenarnya cukup untuk sholat dan bersucinya. Berarti nanti sholat zuhur ini wajib diqodho. Atau jam 3:15 asar saja, jam 3:15 asar. Ketika haid itu jam 4 sore, ya jam 4 sore haid dan dia belum sholat asar, nanti sholat asarnya wajib diqodho. Pokoknya lihat saja kita sholatnya haidnya itu mulai kapan? Oh jam 12 lebih 10 menit mulai nih, ya nanti sholat zuhurnya diqodho. Tapi kalau daun adzan Allahu Akbar di masjid, memang masjidnya tepat waktu jam 12 baru adzan, ternyata pas haid. Nah, mana ya? Adzan pas haid. Nanti waktu itu kan nggak cukup untuk sholat dan bersucinya, cuma setengah menit, mana kan? Antara awal waktu zuhur sampai terjadinya haid itu kan paling setengah menit jaraknya, berarti nanti gak usah diqodho karena antara terjadinya haid dengan awal waktu sholat itu terlalu mepet, kan? Ini perlu diperhatikan. Makanya kalau memang dia itu sudah sholat gimana? Mamanya jam 12 dia sudah sholat, alhamdulillah sholat zuhur. Terus jam setelah salam, setelah wiridan, haid. Bagaimana? Ya gak usah diqodho, memang udah sholat. Ini kalau diqodho itu kalau memang nyatanya belum sholat, sudah kadung haid. Atau ini karena memang haid ini karena bulanan ya. Mana yang perlu diperhatikan bagi wanita dan juga para suami-suami yang punya istri, ya, atau seorang ayah yang punya anak perempuan. Ini kewajiban kita sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang istri. Jangan sampai istrinya nggak paham, suaminya nggak paham, nggak merhatikannya, dosanya bareng. Ini kalau sama juga ketika terjadi koma. Ada orang koma jam 12 lebih 10 menit, jatuh pingsan, koma. Setelah itu sadar setelah dua hari kemudian,
Ya, ditanya dulu kamu koma itu kapan? Misalnya jam 12 lebih 10 menit. Sudah sholat belum? Belum. Ya nanti sholat duhurnya yang itu wajib di kodok. Ini yang repot ini kalau memang ada dua manik terjadi, dua manik sholat terjadi. Contoh begini. Jadi ada orang itu suci dari haid, mana ya? Haid. Nah, yang enak ini jangan haid. Kalau haid ini terlalu lama batasnya. Gila, contohnya ada orang gila setiap setengah jam ini atau 1 jam, kadang 2 jam, kadang 3 jam itu sembuh kembali. Ya, orang gila itu kadang 2 jam, 2 jam sehat, kadang 3 jam sehat. Ini ketika ada orang gila jam jam 12:04, jam 12:04, terus jam 3 lebih 45 menit, jam 3 lebih 45 menit waras, ya kan? Waras, gelemangan maning, mau bisa diajak ngobrol lagi, komunikasi lagi. Ternyata jam 4 kesurupan maning, kesurupan, gila lagi. Nah, ini nanti sampai kapan? Setelah itu sehatnya 2 hari kemudian. Ini kan berarti bertumpuk-tumpuknya waktu-waktu itu. Nah, ini sih perlu diperhatikan. Ini kalau itu nanti ada hukum sholatnya, asarnya wajib dikodok, duhurnya karena nyatanya belum sholat, kan ya wajib dikodok. Kalau terjadinya itu ya bertumpuk-tumpuknya atau terjadi beberapa kali manikus sholat. Tapi kalau memang haid ini kan lama, paling 1 minggu, 3 hari, nggak mungkin yang namanya haid itu 1 jam 2 jam. Tapi kalau memang koma itu bisa kemungkinan 1 jam sehat, ternyata koma lagi atau pingsan lagi, atau gila 1 jam 2 jam sehat kembali. Memang nanti perlu penanganan khusus bagi. Paham ini kalau terjadinya manius sholat, pencegah sholat. Ini Mas Mambang paham ya, Mas Mambangnya? Nah ini saya yakin Mas Mambang ini punya istri, mana ya? Karena kadang ini para istri-istri kita ini nggak paham tentang hal ini. Wakada ma qablaha in jumit maha. Nih tadi sekarang auzalal mani'u wa qad baqiya minal waqti qadru takbirin lazimathu wa kadza ma qablaha in jumi'at maha. Ini yang susah lagi adalah ketika penghilang pencegah sholat itu hilang, manius sholat itu hilang, atau bahasa mudahnya suci dari haid. Karena ini prosesnya bulanan. Ketika pencegah sholat itu hilang, ini kan hari ini kan asalnya manius sholat itu kan haid hilang, berarti kan sudah suci. Contohnya. Jadi kalau
yang tadi ini ketika mulai haid. Sekarang mudahnya kita gampang karena haid ini bulanan. Kalau haidnya itu hilang atau suci, bagaimana konsekuensi hukum tentang sholatnya? Kalau dia itu suci di waktu sholat, walaupun cuma antara dia suci dengan mulai sholat selanjutnya itu cuma 2 detik atau cukup untuk Allahu Akbar takbiratul ihram, atau gampangannya setengah 10 atau 5 detik. Nah, 10 atau 5 detik wajib mengqadha sholat, walaupun nggak mungkin untuk melakukan sholat. Contoh supaya mudah, waktu sholat itu asar jam 3 lebih 1/4 atau jam 3 lebih 30 menit ya, makanya jam 3 lebih 30 menit supaya mudah dipahami. Jam 3:30 menit ini waktu asar. Waktu asar. Ketika ada wanita suci jam 3 lebih 29 50 detik. Nah, gampangannya kan jam 3 lebih 29 50 detik. Berarti kan 10 menit maning, 10 detik maning wis asar, ya kan? Karena asarnya jam 3 lebih 30 menit. Jam 3 lebih 29, nah, kurang 1 menit lah, kurang. Ini suci. Ini suci. Kan nggak mungkin dia itu mandi, sholat untuk melakukan sholat duhur, kan nggak mungkin, cuma 1 menit. Ini walaupun seperti itu wajib mengqadha sholat duhur. Karena apa? Dia itu suci ngalami waktu duhur. Nah, waktu duhur. Ini sing perlu diperhatikan. Yang repot itu ketika dia itu suci jam, anggap saja maghrib jam 6. Jam 6 maghrib. Sucinya itu jam 5 lebih 59. Kurang 1 menit maning maghrib, tapi suci. Ya. Sucinya mepet maghrib, belum maghrib tapi sudah suci. Ini dia ini wajib mengqadha sholat duhur dan asar sekaligus. Ya mandi nanti wajib sholat maghrib, terus duhur dan asarnya wajib diqadha. Orang cuma asarnya saja, tapi maghribnya juga wajib diqadha. Ini perhatikan, kalau atau ini memang kasus yang jarang ya, kurang 1 menit maghrib suci, jarang. Anggap saja umpamanya jam 5 sore suci, nanti segera sholat asar, terus sholat duhur sebelumnya wajib diqadha. Nah, ini bakal para di seriusi pikirannya itu kadang pusing, maksudnya apa, ya, supaya mudah nanti kalau yang punya, yang para laki-laki tanya ke istri-istrinya ya, karena kita nggak pernah alami haid, jadi takon tanya, nah ini kalau suci jam segini sholat duhurnya begini ya, diqadha enggak? Tadi haidnya kapan mulainya? Tanya. Karena kita ini laki-laki nggak pernah merasakan haid, jadi nggak pernah merasakan susahnya seperti wanita, ya kan?
nggak mikir kadang repot. Ini penting.